Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Panglima TNI dan seluruh para Kepala Staf Angkatan, para pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri, para perwira siswa, peserta didik Sesko TNI, Sespim Polri, Sesko Angkatan, dan Sespim Polri tahun 2022 yang saya banggakan, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Salam presisi. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan serta kekuatan. Sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan ceramah pembekalan pada program kegiatan bersama PKB Juang, Sesko TNI, Sespim Polri, Sesko Angkatan, dan Sespim Polri tahun anggaran 2022 dengan tema TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya siap melaksanakan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dalam rangka menuju Indonesia tangguh. Tentunya selaku pimpinan Polri, saya menyambut baik kegiatan ini yang merupakan sarana untuk menambah wawasan dan mempererat sinergitas TNI dan Polri, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bekal menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks, khususnya guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dalam rangka menuju Indonesia maju. Para Pasis, Serdik, dan hadirin yang saya hormati, tantangan lingkungan strategis baik secara global, regional, dan nasional semakin cepat dan tidak menentu, sehingga berdampak pada berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, termasuk tentunya sektor ekonomi. Oleh karena itu, pada saat memimpin sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 Mei 2022, Bapak Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan penekanan terkait beberapa tantangan lingkungan strategis yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sebagaimana pernyataan beliau, saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemik dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai, dan itu membuat ketidakpastian pada ekonomi semua negara. Tentunya arahan Bapak Presiden tersebut memerintahkan kepada kita semua agar terus berkonsentrasi terhadap tantangan pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global dengan memperhatikan setiap perkembangan dari hari ke hari. Untuk pandemi COVID-19, sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, laju pertumbuhannya masih cukup terkendali. Meskipun kita baru saja selesai melaksanakan liburan, khususnya event mudik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator, di antaranya rata-rata kasus harian di angka 200 sampai dengan 400 per hari. Positivity rate di angka 0,36 dengan standar WHO 5%. Tingkat keterisian rumah sakit di angka 1,80%. Di bawah standar WHO 60%. Dan tingkat kematian di angka 2,59%. Sementara standar WHO di angka 3,45%. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa kita, TNI Polri, serta stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat telah berhasil mengawal pelaksanaan libur Lebaran, baik dari sisi keamanan dan tentunya sisi kesehatan. Atas pencapaian tersebut, Bapak Presiden juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada kita semua, seluruh personil pengamanan yang terlibat, karena telah melakukan manajemen di lapangan secara optimal, dan tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari capaian vaksinasi nasional yang cukup baik. Berdasarkan dashboard vaksin Kemenkes RI tanggal 13 Mei 2022, capaian vaksinasi nasional dosis pertama berada di angka 95,80%. Dosis kedua
di angka 79,74% dan dosis ketiga di angka 20,26%. Capaian ini akhirnya membuat Indonesia menempati peringkat kelima di dunia sebagai negara yang paling banyak menyuntikkan dosis vaksin kepada masyarakatnya dengan total suntikan lebih dari 408 juta dosis. Tingginya pencapaian tersebut tentunya berbanding lurus terhadap tingkat imunitas masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil Zero Survey Kementerian Kesehatan RI bahwa 99,2% masyarakat Indonesia saat ini telah memiliki antibodi sehingga mampu terjaga dari transmisi penularan COVID-19 meskipun memiliki tingkat interaksi yang tinggi. Berbagai pencapaian tersebut dapat diraih berkat kerja keras kita bersama, baik pemerintah, TNI Polri, kementerian lembaga, dan seluruh elemen yang terkait, masyarakat dan bangsa Indonesia dalam melakukan strategi pengendalian COVID-19 dengan senantiasa memegang teguh asas Salus Populi Superma Lex Exto, atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Namun, kita harus waspada dan tidak boleh lengah, karena ancaman COVID-19 masih ada di sekitar kita. Terbukti dari beberapa negara yang saat ini masih mengalami lonjakan kasus, seperti terjadi di Taiwan, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Untuk itu, TNI Polri harus terus berada pada lini terdepan dan menjadi motor penggerak penguatan strategi pengendalian COVID-19, mulai dari 3T, 3M, dan akselerasi vaksinasi, serta terus memperhatikan perkembangan laju pertumbuhan COVID-19 melalui berbagai indikator yang ada. Tentunya, kita sama-sama berharap dengan adanya upaya pengendalian yang semakin baik dan konsisten, COVID-19 ke depan dapat kita kendalikan sepenuhnya sehingga transisi dari pandemik ke endemi segera terwujud. Para pases, peserta didik dan hadirin yang saya banggakan, meskipun pandemi COVID-19 saat ini dapat kita kendalikan, namun bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan tantangan gejolak ekonomi global yang juga dihadapi oleh seluruh negara di dunia. International Monetary Fund atau IMF telah mengeluarkan rilis terkait ekonomi global pada tahun 2022 yang diproyeksikan terkontraksi, yaitu dari 6,1% di tahun 2021 menjadi 3,6% di tahun 2022. Proyeksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global, terutama konflik Rusia-Ukraine yang justru semakin menunjukkan tanda-tanda berkepanjangan. Konflik tersebut berdampak terhadap berbagai hal, salah satunya adalah gangguan rantai pasokan atau supply chain, sehingga mengakibatkan kelangkaan dan peningkatan harga komoditas energi maupun pangan, termasuk mendorong peningkatan inflasi secara global. Krisis ekonomi global kali ini berdampak signifikan terhadap kenaikan inflasi di berbagai negara, seperti contohnya Amerika Serikat yang tingkat inflasi tahunannya pada bulan April 2022 mencapai 8,3%. Sedangkan untuk Indonesia sendiri tingkat inflasi pada periode yang sama bisa dipertahankan hanya sebesar 3,47%. Meskipun inflasi Indonesia masih jauh di bawah Amerika Serikat, namun kita juga perlu waspada terhadap tantangan lainnya akibat respon dari berbagai bank sentral melalui normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dan agresif dalam bentuk kenaikan suku bunga acuan. Pada awal Mei 2022, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 BPS atau basis point menjadi 0,75% sampai dengan 1%. Hal ini diperkirakan akan memicu aliran modal keluar atau capital outflow dari pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,
dan berpotensi mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional karena investor cenderung lebih memilih berinvestasi di Amerika Serikat untuk mendapatkan keuntungan dari bunga yang tinggi. Melihat berbagai hal tersebut, Indonesia tentunya harus melakukan langkah-langkah extraordinary sehingga mampu merubah tantangan krisis ekonomi global menjadi sebuah peluang. Hal ini sebagaimana sebuah filosofi yang pernah dikemukakan oleh John F. Kennedy. The Chinese used two brush strokes to write the word crisis. One brush stroke stands for danger, the other for opportunity. In crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity. Orang Cina menggunakan dua sapuan kuas untuk menulis kata krisis. Satu, sapuan kuas berarti bahaya, dan yang lainnya berarti kesempatan. Dalam sebuah krisis, waspadalah terhadap bahayanya, namun juga kenali peluangnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan lompatan kemajuan ekonomi, sehingga kita dapat mencuri peluang di tengah tantangan krisis ekonomi global melalui transformasi ekonomi yang terdiri dari 6 strategi, yaitu pertama, menciptakan SDM berdaya saing global, disertai penanaman karakter kebangsaan yang kuat, sehingga SDM yang ada senantiasa mau berkontribusi demi kepentingan nusa, bangsa, dan negara. Kedua, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi melalui peningkatan nilai tambah suatu komoditas industri dan mendorong tumbuh suburnya UMKM sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, mengembangkan ekonomi hijau atau green economy sebagai sumber kekuatan perekonomian baru dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Keempat, transformasi digital sebagai langkah untuk merespon tantangan digital hyperconnectivity pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, sehingga bangsa Indonesia dapat adaptif memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada berbagai sendi-sendi kehidupan, khususnya sektor ekonomi. 5. Mengintegrasikan ekonomi domestik melalui hilirisasi industri untuk menciptakan titik tumbuh perekonomian baru dan membangun fondasi Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen. Serta keenam, pemindahan ibu kota negara dengan paradigma Indonesia sentris sebagai solusi pemerataan penduduk dan perekonomian nasional. Guna mengoptimalkan pelaksanaan transformasi ekonomi, pemerintah saat ini tengah mendorong kementerian lembaga termasuk TNI dan Polri untuk mempercepat realisasi anggaran pemerintah tahun 2022 dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri minimal 40% dari total anggaran. Langkah ini diambil agar nilai ekonomi dari suatu perputaran uang terus berada dalam negeri, sehingga berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional untuk membangun kemandirian bangsa. Berbagai upaya dalam rangka transformasi ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah tentunya harus dipahami dan didukung oleh seluruh personil TNI Polri dalam rangka pengamanan maupun menjabarkan dan melaksanakan masing-masing strategi dengan detail, baik secara makro maupun mikro. Selain itu, kita juga harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait betapa pentingnya transformasi ekonomi ini, agar masyarakat mau berpartisipasi dalam mendukung dan melaksanakannya, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang terjadi dapat terus kita pertahankan. Pada kuartal 1 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,01%. Angka ini sangatlah baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Taiwan yang hanya sebesar 3,1%, Korea Selatan 3,1%, Singapura 3,4%, dan Amerika Serikat 3,6%, Tiongkok 4,8%, dan Vietnam 5%. Bahkan,
Pertumbuhan ekonomi diprediksikan oleh berbagai lembaga keuangan akan terus berlanjut di tahun 2022. Di antaranya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memproyeksikan pertumbuhan di antara angka 4,8% sampai dengan 5,5%. Bank Indonesia di antara 4,5 sampai dengan 5,3%. Dan IMF berada di angka 5,40% dan World Bank ada di angka 5,10%. Melihat proyeksi tersebut, akhirnya dapat memberikan optimisme kepada kita berdasarkan penghitungan dari Bappenas Republik Indonesia. Jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu tumbuh di atas 5% setiap tahunnya, maka Indonesia akan terlepas dari Middle Income Trap atau MIT pada tahun 2036 dan menjadi negara maju dengan pendapatan kelima terbesar di dunia pada tahun 2045. Namun jika target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya tidak tercapai, maka pada tahun 2037 pendapatan per kapita Indonesia akan disalib oleh Filipina pada tahun 2037 dan Vietnam pada tahun 2045. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para pasis, peserta didik sekalian, mari bersama-sama saling bahu-membahu mendukung berbagai program pemerintah, khususnya transformasi ekonomi, termasuk memastikan keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kondusivitas Kamtibmas Indonesia selalu terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional senantiasa tumbuh meskipun di tengah-tengah tantangan gejolak ekonomi global. Para pasis, peserta didik, dan hadirin yang saya hormati, selain harus memperhatikan perkembangan tantangan krisis global yang berdampak terhadap kondisi di dalam negeri, kita juga memiliki kepekaan terhadap berbagai krisis yang berasal dari dalam negeri. Antara lain, yang pertama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seperti kita ketahui bersama, sebentar lagi Indonesia akan memasuki musim kemarau, sehingga meningkatkan potensi karhutla. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh karhutla tentulah cukup besar, mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, sampai dengan mengganggu kesehatan manusia. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah kejadian karhutla pada tahun 2021 mengalami peningkatan 157 kejadian atau 109% dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 144 kejadian pada tahun 2020 menjadi 301 kejadian pada tahun 2021. Namun, berkat upaya dan kerja keras kita bersama, dampak akibat kebakaran hutan mengalami penurunan sebesar 136.838 hektar atau 46% dari tahun 2020, yaitu dari 296.942 hektar di tahun 2020 menjadi 160.104 hektar di tahun 2021. Oleh karena itu, TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait harus terus bersinergi, mempersiapkan langkah-langkah pencegahan karhutla sejak dini, sehingga pada tahun ini kita dapat terus menekan karhutla, baik dari sisi jumlah maupun dampak yang ditimbulkan. Manfaatkan berbagai teknologi informasi yang sudah ada, seperti asap digital nasional atau berbagai dukungan teknologi lainnya, sehingga upaya penanganan karhutla dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Kedua, ketersediaan dan stabilitas harga bapoktik. Kita harus memberikan perhatian terhadap stabilitas bapoktik, baik dari segi ketersediaan maupun harga, karena dampaknya akan langsung dirasakan secara luas, terutama bagi masyarakat kecil dan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dengan kontribusi beberapa contoh komoditas terhadap inflasi karena mengalami kenaikan harga, di mana berdasarkan data BPS pada bulan April 2022, minyak goreng berkontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 0,19%, daging sapi 0,01%, daging ayam 0,09%,
telur ayam ras 0,02% dan bawang putih 0,01% serta gula pasir 0,01%. Saat ini kita juga sedang dihadapkan dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, setidaknya sudah terdapat lebih dari 6.000 ekor hewan ternak di 31 kabupaten pada 6 sampai dengan 10 provinsi yang terkonfirmasi PMK dan terdapat lebih dari 200 ekor hewan ternak pada 5 kabupaten di 4 provinsi yang terduga PMK. TNI Polri bersama dengan stakeholder terkait harus bekerja sama dalam menangani wabah ini dengan cepat sehingga kita dapat mengantisipasi timbulnya kerugian ekonomi yang lebih besar akibat penurunan produktivitas ternak, kematian ternak, menurunnya harga jual, bahkan juga dapat memicu pertambahan kenaikan inflasi jika suplai tidak seimbang dengan demand. Khususnya pada event Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang sebentar lagi akan kita hadapi. Ketiga, aksi unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru, Papua. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI ke-19 di masa persidangan keempat tahun sidang 2019 sampai 2022, Papua rencananya akan dimekarkan menjadi 7 provinsi. Pemekaran ini tentunya bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat serta martabat orang asli Papua. Namun, dalam beberapa waktu terakhir terjadi gelombang aksi unjuk rasa penolakan DOB di berbagai daerah yang dimotori oleh KKP. Hal ini perlu kita antisipasi bersama karena eskalasinya terus meningkat, baik dilihat dari jumlah massa aksi maupun jumlah titik aksi. Bahkan pada Mei 2022 terjadi aksi unjuk rasa di Timur Leste untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Melihat hal tersebut, TNI Polri harus saling bersinergi untuk melakukan pengamanan sehingga aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Tingkatkan upaya deteksi dini, deteksi aksi agar kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi tersebut tidak meluas ke berbagai wilayah. Selain itu, terus lakukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana tujuan dari pemekaran Papua itu sendiri, sehingga kita dapat mendapatkan hati dan dukungan dari masyarakat Papua to win the hearts and minds the people of Papua. Selain pergerakan yang dilakukan oleh KKP, sampai dengan saat ini KKB juga masih gencar melakukan pergerakan. Sepanjang tahun 2022 telah terjadi 36 kali aksi gangguan Kamtibmas yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan 27 orang luka-luka. Oleh karena itu, TNI Polri harus dapat mengambil langkah strategis dengan mengedepankan upaya soft approach dan upaya hard approach jika sudah membahayakan jiwa masyarakat setempat. Keempat, terkait dengan pemilu 2024. Pentahapan pesta demokrasi ini akan dimulai pada tahun 2022. Tentunya peningkatan suhu dan tensi politik sudah mulai terasa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya konsolidasi massa dan munculnya deklarasi pencalonan kepala daerah maupun presiden di berbagai daerah. Fenomena ini tentunya harus kita antisipasi agar bagaimanapun peningkatan suhu dan tensi politik tersebut tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, TNI Polri dan stakeholder terkait harus mempersiapkan rencana pengamanan secara optimal dengan mengedepankan upaya penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat sehingga nanti mereka dapat membantu menciptakan stabilitas Kamtibmas dan bersedia menjadi calling system saat terjadi konflik. Selain gangguan Kamtibmas, kita juga harus mengantisipasi terjadinya polarisasi di tengah-tengah masyarakat akibat permainan isu sara dan propaganda firehouse of falsehood yang dilakukan oleh oknum-oknum elit politik tertentu, sehingga membuat rasa kebencian tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, serta akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok teror sebagai pintu masuk untuk menyebarkan ajaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Diperlukan penguatan moderasi beragama oleh para stakeholder agar masyarakat tidak mudah terpapar paham-paham intoleransi, paham radikalisme, dan terorisme. Selain itu, melalui penguatan moderasi beragama, pengaruh kelompok teroris dapat dikikis secara berkelanjutan karena kelompok inti berhasil dipisahkan dari kelompok simpatisan, kelompok pendukung, dan masyarakat umum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran seperti yang dilakukan terhadap kelompok MIT di Poso. TNI Polri juga harus mampu menjadi contoh dan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan kepada masyarakat dengan senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, sehingga polarisasi akibat perbedaan pilihan politik dapat dihindari dan paham intoleransi, radikalisme maupun terorisme dapat dikikis dari Indonesia. Para PASIS, peserta didik, dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri ceramah pembekalan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan PASIS, seluruh peserta didik untuk terus memperkuat sinergitas TNI dan Polri yang telah terbangun sejak dahulu sebagai modal utama dalam mengawal tujuan nasional. Selain sinergitas, setiap personil TNI Polri merupakan patriot bangsa yang harus senantiasa mengelurakan rasa kesetiaan kepada negara. Hal tersebut diwujudkan dengan kesetiaan tegak lurus terhadap setiap kepentingan nasional dan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden sebagai pimpinan tertinggi demi kemajuan bangsa. Saya rasa pada saat pendidikan pembentukan kita, semua diajarkan dengan sebuah filosofi dari kalimat siap, laksanakan, dan ini yang harus kita lakukan. Terakhir, saya berharap ceramah pembekalan ini dapat bermanfaat bagi PASIS, peserta didik sekalian dalam pelaksanaan tugas ke depan, khususnya untuk menghadapi pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia tangguh yang kita cita-citakan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.